Makasih Fai sayang. Boleh meninggalkan bebekku ngikut dengerin. Alhamdulillah. Makasih ya, Neng. Iya, Mai. Udah bisa, Mai? Belum bisa. Enggak dong ini. Nah, ini yang dimintain tolong pada di kamar mandi semua gimana? Ini masih pakai HP. Nyoba nyari di Google Drive kok juga nggak bisa. Gaptek banget ini. Nggak Atau apa-apa aku dan yang setelin, oh Mai. boleh boleh repot nggak apa-apa Fai yang Mai. iniin boleh 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 Nggak apa-apa. alhamdulillah kalau bisa nolongin kirim ya. Jadiin aku co-host, Mai. Oke. Alhamdulillah ada malaikatku. Jazakillah khair tak jadiin co-host. Sip. Oke. Nanti berarti yang matiin Nanti Fai ya nanti ya. Nanti Mimai bilang matiinnya aja video. oh iya iya iya. Nanti tak WhatsApp gitu ya. Oke. Ini di awal sama di akhir atau gimana, Mai? Di awal aja. Buat kalau nunggu. Biasanya suka udah pada masuk. Nanti aku izin langsung keluar ya, Mai. Pas Ya, udah. ya. Oke, makasih ya, Neng. Yuk. Lupa mau latihan. Coba aku share sekarang bisa nggak ya, Mai? Ya, dicoba aja, Fai. Bantuin Fai. Cuy. Tolongin dong. Bentar. Mana sih? Boom. Download. Video. Oke. Suaranya ada kan, Mas? Suaranya ada, masuk. Coba. Nggak ada, harus nggak ada suaranya. Mana ya? Oh, nggak ada. Dengar suara itu. Dengar ini aja. Oh, dengar ya. Oke. Jadi udah lihat videonya belum sih? Belum. Masuk, Mai? Nggak masuk kan? Masuk. Cakep. Alhamdulillah. Coba diajarin kalau dari laptop gimana caranya? Emang udah dia masuk? Belum. Karena kasihan kalau Fai ngetem jam 10. Jam 10 teng-tong. Ya udah sih. Ini aja. Ya ntar. Ini biar di sini dulu, nanti kalau Ade udah bisa masuk baru nanti Fai biar nyetop. Oh iya. Bentar. Nggak mau sebentar. Laptopnya pas dibuka baterainya mati. Lewat aja. S-nya. Apa? Gimana sih? Karena nggak penting. Kenapa, Fai? Nggak apa-apa, Mai. Kirain ngomong-ngomong Mimai.
Udah Maksud, ada es dung-dung. Udah lama banget. Kayak es dung-dung. Bisa di download sih. Nah, masih di download. Kok bisa? Tadi memang apa ngirim ke Faras? Apa? WhatsApp. Kok nggak ada suaranya, Fai? Error ya? Ini kan judulnya. Bisa. Wis nyala urung iki? Urung. Nek nyalake piye iki? Hah? Oh, Videonya nih. Videonya tadi. Oh, ntar dulu. Mbak R, bentar ya Mbak R lagi mau nyoba nyetel video. Di mana videonya ya? Simpennya. Di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Udah. Kan aku udah bilang. Lewat WhatsApp. aku nyambi nge-zoom lainnya, Mbak ini. Apa? Sambil Ada nyambi nge-zoom lainnya, nge-zoom BB-POM. Waduh. Mana sih? Pak, ini virus. Bukan. Mimi nggak. Mimi kan punya videonya kan. Di galeri mah, di galeri Mimi ada nggak? Nah, di galeri aku nggak pernah lihat. Di galeri belum ada. Belum kesimpan di galeri. Atau Kapan sih ngirimnya? Udah lama. Nggak bisa ini tuh videonya. Terus. Ya, Tadi kamu bisa download ininya. bisa. Bisa tolong kirimin videonya ke emailku nggak? Oke. Yang email apa lah? Yang kayak kirimin. Oke. Ke sini ya, Betsy. Ayo udah hampir jam 10 ini.
Berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa, bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rumpun nurani menyapa, belajar kita melangkah, menggapai dunia tuh letakkan di tangan, gapai surga. Rumpun nurani bertahta, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena ada Dia. Berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa, bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rumpun nurani menyapa, belajar kita melangkah, menggapai dunia tuh letakkan di tangan, gapai surga. Rumpun nurani bertahta, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena ada Dia. Rumpun nurani menyapa.
Assalamualaikum. Ustazah Rohmahnya belum ada. Waalaikumsalam, Ibu Bini. 2 menit lagi ya, insya Allah kita mulai ya. Jam 10. Apa nih? Maidah. Kalimat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah jam 10, jadi kita mulai kajiannya ya. Ustazah Rohmah belum ada, kita tunggu nggak apa-apa sambil menunggu Ustazah. Mari kita buka dulu kajian pagi ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian pagi ini bisa berjalan dengan lancar, bisa diikuti dengan baik, bisa dipahami juga dengan baik, dan semoga Allah memampukan kita untuk mengamalkan apa yang kita dapat hari ini. Sebelum kita mulai kajian pagi ini, yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Rohmah, tilawah pagi ini akan dibacakan oleh Mbak Abay ya. Surat Al-Maidah ayat 51 sampai 57. Monggo kita simak bersama-sama. Silakan Mbak Abay. Jazakallahu khair Mimai. Suaranya agak serak-serak manis ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ
إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم حزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمinin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang-orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya, kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Sesungguhnya penolongku hanyalah Allah,
Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim. Jazakillah khair Mbak Abai sudah mengawali dengan tilawah. Semoga kita bisa meresapi apa yang sudah dikatakan ya. Bentar. Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di BBku online ya, masih online kita. Mudah-mudahan sehat semuanya, gembira semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini, sehingga bisa mengikuti kajian dengan nyaman. Ya, jadi pagi ini Ustazah Rohma akan menyampaikan tentang pada Allah kita bersandar. Jadi semua orang pasti mengalami ya. Caranya Allah yang ingat dulu ini misalnya Mbak ini. Jadi setiap kita tentunya pernah ngerasain yang namanya galau, yang namanya sedih, yang namanya rasanya tuh masalah kok banyak banget, masalah kok berat banget, dada tuh rasanya sempit, rasanya nyesek gitu ya. Nah, nanti di sini Ustazah Rohma akan menyampaikan gimana caranya kita ngatasin segala rasa itu supaya hati kita bisa menjadi lebih tenang. Seperti tadi ya di surat berapa tadi Al-Maidah, tadi saya lihat di surat ke-56. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut Allah itulah yang menang. Jadi hanya bersandar kepada Allah dan berkawan dengan orang-orang solih, kemudian juga percaya kepada Rasulnya, insya Allah akan membuat hati kita tenang. Jadi segala rasa yang menyesakkan hati itu akan hilang dan berganti menjadi kelapangan hati. Nah, nanti detailnya Ustazah Rohma sudah ada di sini. Tadi beliau habis ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Iya, alhamdulillah. Monggo Ustazah bisa dimulai ya sekarang. Baik. Aduh, astagfirullahaladzim. Insya Allah. Sampai jam 12.25 mungkin ya. 12.20. 11.15. Nanti terus kita tanya jawab. 11.15 kan? Baik. Ya 11.20 juga boleh lah. Duhurnya kan agak mudah ya. Mau berapa aja. Sama teman sendiri mah nggak usah nawar lah saya ya. Iya. Monggo. Ya baik. Duh, saya kok agak
Keder nih pagi-pagi ini. Coba apa yang terjadi pada diri saya? Coba boleh tebak. Dalam sini saya tuh sudah apa ya? Bagian sini ada apa? Bagian sini ada apa? Bagian sini apa? Banyak yang mau disampaikan gitu ya? Bukan. Banyak pekerjaannya. Banyak pekerjaannya ya Allah. Saya mikir-mikir semakin tua kok tugasnya semakin banyak begitu ya. Ternyata memang seharusnya demikian sehingga ketika kita menghadap kepada Allah itu dengan sepenuh-penuhnya amal tuh luar biasa itu. Ya. Sehingga kita apa ya menjadi orang-orang yang luar biasa dan biasa di luar. Baik. Ya orang-orang luar biasa itu memang biasa di luar ya Ibu ya. Iya ya. Intermezzo. Iya. Saya tuh intermezzo itu sebenarnya ada sesuatu hal. Coba bayangkan. Karena memang jadwal saya penuh ini curhat dulu. Boleh. PPT yang saya buat itu banyak. Nah, kemudian dan saya orangnya nggak mau sekedarnya. Saya desain kan biasanya saya desain. Nah untuk hari ini itu di otak dan saya ketik tadi pagi ketik saya biasanya narasinya itu udah ada mau tak kasih meme nanti enggak surprise gitu ya. Cuma tak kasih potongan. Nah dari narasi yang sudah saya buat nanti akan saya buat menjadi sebuah PPT. Dan ini PPT-nya cuma kurang 2 bayangkan. Sambil duduk buat enggak apa-apa. Nanti pokoknya sampaikan. Ya. Oke, baik. Kita akan buka dulu begitu ya. Ini PPT-nya sebentar sudah saya buka ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada eyang-eyang yang penuh semangat. Semoga Allah senantiasa memberikan ya kepada kita banyak sekali kenikmatan ya. Terutama yang paling kita harapkan adalah nikmat iman ya. Walakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bil Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakal hamdu dakwah ya, walakal hamdu bi nikmah an'amta biha alaina. Itu yang kita harapkan ya dari Allah ya, dan itu yang saat ini mungkin kita dapatkan dan kita berharap itu senantiasa ada pada diri kita, ada pada jiwa kita, sehingga ketika itu semua memenuhi relung jiwa kita, maka yang ada adalah kita menjadi orang-orang yang mulia. Nah, pada kesempatan kali ini nih, judul kita itu adalah bagaimana saya itu udah bikin judul sendiri gitu ya, jujur tahu maksudnya gitu ya. Terus aku tuh mau ngomong apa ya? Kok judulnya gini amat, ngambang gini, orang bingung nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada saya sehingga ada yang secara tersistematis bisa disampaikan, tidak hanya sebuah cerita, tetapi ada beberapa pelajaran yang tentu akan kita ambil bersama-sama di sini. Nah, ini mulut saya bicara, tangan saya bergerak. Luar biasa. Benar. Dahsyat. Dahsyat, memang luar biasa dahsyatnya. Masih ada yang kosong kan? Nggak tahu. Ini rahasia dapur ini terungkap di sini. Mana sih? Nanti kita tempelkan bersama-sama. Baik, tema kita ya. Semoga Allah benar-benar menjadi muara dari segala urusan kita. Nah, alhamdulillah saya bersyukur ya. Ketika Allah itu memberikan banyak kesempatan kepada saya ya, terutama untuk menjalankan sebuah amanah yang tidak mudah, tetapi saya bersyukur sekali ketika amanah itu datang kepada saya. Dan amanah itu adalah jalan dakwah, dan bagi saya jalan dakwah itu adalah sebuah nafas ya. Ketika saya masih berada di jalan dakwah itu selama memang nafas itu masih ada. Jadi ketika nafas itu nggak ada lah, baru saat itu saya sudah tidak berada lagi di jalan dakwah. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kemudian dari judul ya, hanya kepada Allah ya bersandar segala urusan. Ya.
Umahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Pada kali ini kita itu tahu ya, kesulitan pasti akan melanda diri kita. Kesempitan menjajah rasa, kegelisahan menyesakkan dada, dan diri sudah merasa putus asa. Saat itulah kesadaran harus ada, bahwa ada pengatur dari segala peristiwa. Ada sutradaranya, ada yang menskenario hidup kita. Dan semua itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa seharusnya yang kita lakukan gitu ya? Dan apa yang seharusnya sebagai orang-orang yang beriman itu kita lakukan. Harapan dari peristiwa yang terjadi pada diri kita tadi. Saat hidup kita benar-benar terpuruk, saat jawaban dari seluruh yang ada itu sudah kayak tertutup gitu ya. Kita masih punya satu celah. Itu adalah takdir. Ya, takdir ataupun kehendak Allah. Maka Allah itu berkata kun fayakun. Ya. Di antara yang kita pikirkan itu mustahil, tidak ada yang mustahil sekecil apapun bagi Allah. Maka kita harus punya yang namanya harapan itu selalu ada. Untuk siapa? Bagi sesiapa yang imannya itu terus menggenap di relung jiwanya. Selalu yakin bahwa Allah itu akan mendatangkan pertolongannya. Selama dirinya itu terus menjadi hamba yang bertakwa. Nah, kategori takwa itu apa? Kategori takwa itu adalah bagaimana kita senantiasa menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita senantiasa berhati-hati. Bahkan kalau kita tahu konsekuensi dari syahadat itu ya. Kalau kita tahu materi syahadat itu ya, kita ingat-ingat lagi syahadat itu adalah proklamasi kita bahwa menyatakan diri kita itu adalah hamba Allah, menyatakan diri kita itu adalah orang-orang yang beriman gitu. Terus kita juga bersumpah ya, al-qasam ya. Itu kita bersumpah bahwa kita ini adalah akan menyembah Allah. Kita bersumpah gitu. Dan yang ketiga itu misak itu perjanjian. Nah, ketika kita itu sudah berjanji gitu ya kepada Allah dan mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah sendiri. Ibu-ibu semua pasti tahu, tidak ada yang dimintain pertolongan, hanya Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang tempat untuk menjalankan segala urusan itu Allah. Ada berapa banyak ilahnya yang menjadi makanya orang-orang Arab itu sebenarnya kata ilah itu luas, bukan hanya tidak ada Tuhan. Tapi ilah itu adalah sesuatu yang disembah, sesuatu yang diharap, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dipuja, sesuatu banyak sekali ilah itu. Maka bila di dalam diri kita sudah bersyahadat, ya, sudah iman terus ada, gitu, maka yang terjadi adalah kita itu harus yakin bahwa harapan itu ada. Nah kemudian sadarkan puncak segala harapan itu hanya pada Allah. Ya. Puncak segala harapan itu hanya pada Allah. Nah, tidak pernah kecewa ya, karena ketika kita itu Allah itu yang dijadikan sandarannya, maka kita tidak akan pernah kecewa. Sebentar, saya ini kasih. Nah, ini Imam Syafi'i itu mengingatkan, ketika hatimu itu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan atas kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu itu mengetahui bahwa Allah itu sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain Dia. Allah itu cemburu kalau kita itu, aduh kok dia nggak nolong aku ya. Jangan kayak gitu. Yang menolong kita itu adalah Allah, gitu ya. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut supaya kamu kembali berharap kepadanya. Jadi kalau berharap kepada manusia itu akan kecewa, ya. Akan kecewa. Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Harapan kita itu satu-satunya hanya kepada Allah. Ya. Maka jangan takutlah. Allah itu janjinya itu benar. Ya. Tidak akan pernah memperdayakan kita. Janganlah. Ya. Dan jangan sampai setan itu menipu kita. Ya. Dan nanti setan itu akan memperdayakan kita itu tentang Allah itu tadi. Maka kewajiban kita itu apa? Berharap hanya kepada Allah. Aku hanya berharap kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena berharap kepada Allah tidak pernah membuatku kecewa. Maka kata-kata kita itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah kemudian
Kita tahu ya, Allah itu maha. Maha apa? Maha kuasa, maha kaya. Dan segala kehebatan ada padanya. Gak diragukan lagi. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada sesuatu pun yang bakal menghalanginya. Maka bergantung hanya kepadanya. Hingga yang terasa tidak mungkin menjadi nyata itu menjadi nyata. Ya. Serta mengacu hanya pada. Saya punya cerita, karena saya biasanya suka cerita. Ada seorang gadis. Dia itu sudah seperti keluarga kami. Cuman sayangnya itu pas dia punya masalah saat itu kok nggak cerita gitu ya. Nggak cerita kepada saya. Dalam sebulan peristiwa tidak ketemu itu saya punya peristiwa yang baru. Nah, peristiwa yang baru saya jadikan modal untuk berbagi. Padahal judulnya udah lama, tapi Allah benar-benar tidak ada yang kebetulan dari apa yang terjadi. Saya biasanya kan mesti punya cerita yang baru. Dan Allah itu kayak mendatangkan, padahal judulnya itu saya kasih ke Bu Erlina itu udah bulan Desember kan. Mau ada raker katanya. Tapi terjadinya di bulan Maret. Ya, di bulan Februari, kalau nggak Januari, Februari. Ada seseorang teman saya, anggota Dewan dari Kalimantan Selatan itu bilang begini. Ustadzah, saya itu punya teman. Dia itu istri DPR, tapi dari Golkar katanya. Dia nggak bisa baca Quran. Dia orang kaya di sana. Suaminya itu minta tolong ke saya, tolong dicarikan di Pulau Jawa yang bisa ngajari Quran. Manalah gitu. Dia mau belajar, belajar Quran ke Jawa, nggak salah Tat, saya bilang gitu. Enggak, benar. Soalnya dia tuh nggak ingin diketahui orang karena dia tuh orang terpandang di sana. Jadi kalau belajar Iqra nggak bisa, huruf ba aja nggak bisa kok. Itu tuh dia mau belajar yang pokoknya dia mau tenang. Gitu. Oh baik, Jogja. Udah oke di Jogja. Saya koordinasi dengan teman-teman ngajar saya. Kemudian Allah itu memperjalankan beliau tuh sampai Jogja, ya. Ketemu dengan saya, ya. Ketemu dengan saya. Mudah-mudahan saya nggak tahu latar belakangnya, begitu ya. Kemudian ternyata itu bapaknya itu orang Jombang, ya, lulusan MAN, gitu ya, orang Jombang pesantren itu, istrinya itu orang Sumbawa, gitu. Rapat di Pak Eko. Ya. Nah, dia itu orang Sumbawa yang nggak bisa. Oh, gitu. Berarti nengok Mbak Eni tadi. Nah, mohon maaf ya karena di sekolah jadi ada iklan. Nah, kemudian dia orang Sumbawa. Ternyata dia mungkin nggak sekolah sepertinya. Sampai dia jadi TKI katanya. Di Arab itu nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Arab, tetapi bisa bahasa Arab. Ketemulah dengan suaminya pulang ke Jombang membawa uang. Kemudian dia menikah, ya, menikah di Jawa. Terus dia jadi anggota Dewan, memulai usahanya di Jawa. Terus akhirnya pindah ke Kalimantan Tengah, di Pangkalan Bun, gitu ya. Di sana ya dia hidupnya susah gitu sampai akhirnya dia buka warung, sukses, jadi lurah, punya resto terbesar di sana, luar biasa. Nah dia memperjalankan, nggak masalah cari kos yang termahal dan sebagainya. Saya itu di hari beliau sudah mau ke Jogja itu ya, saya membantu mencarikan kos. Bagi saya menolong sesiapapun ya itu menjadi tugas kita sebagai orang yang beriman. Ya. Kemudian saya mencarikan kos. Saya cari kos mewah di Jogja itu di mana toh? Di Nologaten. Semua kos kayak hotel-hotel yang harganya 2 jutaan sebulan. Saya cari semua. Di gambar-gambar tuh kayaknya bagus kayak di Paragon, nggak cocok. Tiba-tiba saya ingat ada kos yang kemarin tuh saya cari tapi belum dijawab-jawab itu adalah kos di RDE di Barat UIN. Nah, ketika di Barat UIN tuh ya, saya lihat tempatnya halamannya luas, balkonnya itu depan belakang, terasnya depan belakang atas bawah lah kayak gitu. Kemudian saya hubungi nih anak yang seperti anak saya tadi, dia dari luar Jawa, dari Aceh. Saya bilang Umi sedang di sini loh, Ai gitu ya. Nah kemudian dia bilang Umi mau nengok ya, nengok ayah ya, dia bilang begitu. Ini lagi nyariin kos. Ceritakan ada seorang yang mau belajar. Dia itu kebetulan hafalannya udah mau 30 juz, dia S2 UIN gitu ya. Terus habis itu ya, dia itu saya ceritakan, aku bantu ngajar Umi. Oh iya gampang nanti. Gitu. Lantas ya, apa yang terjadi? Saat itu sudah kan saya koordinasikan, saya sampaikan ke Ustazah Elis ya, dia guru di sini. Tolong dimasukkan nih
ponakan saya nih, saya bilang gitu. Masuk ke tim, terus dia itu anaknya ringan tangan, suruh bantu apa-apa. Ya, baru dia cerita, Mi, hidup kami ini ada masalah. Orang tua kami itu sedang dapat musibah. Apa nak? Saya bilang gitu. Ya masalah keluarga sih sebenarnya. Tapi setelah kakek kami meninggal kemarin tuh ada keluarga yang menagih hutang. Katanya hutang kakek kami itu senilai gitu ya 150 juta. Sementara tabungan Abu itu ya, Abu dia manggilnya, Abu sama Umi itu cuma 130. Akhirnya karena kita nggak suka hutang, maka 20 itu dicicil dari gajinya, rela nggak makan, bahkan saya tidak dikirim. Akhirnya dia itu puasa hampir tiap hari, gitu. Badannya itu kurus, gitu. Ya Allah, saya ketemu itu kaget, gitu ya. Nah kemudian ya Allah, saya kirim beras, gitu, saya kasih uang seadanya, gitu. Terus dia bilang, saya yakin kok Umi, gitu. Saya yakin kok setiap Allah itu nggak akan membiarkan rezeki hambanya, begitu kan? Nah kemudian saya bilang, ya Allah, aku itu seharian sepagi ya sampai duhur itu mencari di Nologaten tuh nggak ada yang cocok di mata saya bilang gitu. Kemudian saya tuh di kos deket dia gitu ya, kos mewah deket kos dia gitu ya. Akhirnya apa? Dia yang membantu ibunya, yang menjadi teman, tak suruh nemenin ibunya itu ya. Dan kita kan memang buat program ya, ibu-ibu semua ya. Itu satu hari itu 4 sesi, satu sesi itu 100.000. Dan setiap guru-guru yang kita ada 5 guru yang mengajar itu, setiap kali nggak bisa itu nanti dia, karena dia kosnya dekat, pokoknya enteng, gantiin. Sampai 1 minggu itu dia itu dapat uang 1,6 juta. Akhirnya malah dia ngirim ke uminya nangis, benar-benar. Jadi artinya bahwa rezeki itu di sana itu sudah ada. Hanya kita itu yang belum tahu aja gitu loh. Itu coba bayangkan ya. Di pekan pertama Allah memperjalankan ibunya itu kepada kami. Ya. Bukan hanya dampaknya ada saudara kita yang dapat rezeki. Ibunya itu juga dapat hidayah. Yang dia resto besar itu ya. Resto besar ya, yang bukanya jam 10 sampai jam 10 malam. Padahal setiap orang usaha itu 1 menit itu kan sudah yang namanya apa? 1 menit itu kan uang ya. Beliau itu setelah di sini 2-3 kali ini, kalau nggak salah 2 kali ini atau 3 kali ini, khusus Jumat beliau buka hanya mulai jam 1. Dia bilang gini, karena saya mau karyawan saya yang laki-laki semua Jumatan. 3 jam beliau korbankan hanya untuk memberikan kesempatan orang. Itu orang hijrah sebenarnya. Saya ajak ke rumah tahfidz saya. Beliau juga mau buka rumah tahfidz. Sampai beliau nangis-nangis pengen menghilangkan riba di dalam hidupnya. Masya Allah ini. Dan saya itu ngisi ikroknya itu nggak hanya ikrok. Saya itu ceramah sebenarnya tugas saya itu ya di wanti-wanti teman saya itu. Nah ini apa? Allah itu maha. Ya. Segala, makanya kita itu di antara kesulitan yang ada, mungkin beberapa kisah-kisah saya itu juga pernah saya ceritakan. Bahwa Allah itu maha. Segalanya, maha pemurah, maha pengasih, maha memberi. Nggak ada yang kita pungkiri dari apa yang kita minta. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Manusia, kamulah yang butuh pada Allah, dan Allah ya, dialah yang maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu pun dari kita ya. Lagi maha terpuji, itu dalam surat Al-Fatir. Surat Fatir 15 seperti itu. Maka kita juga dalam keadaan yang benar-benar sempit begitu ya. Ini doanya siapa? Ini doanya Umar bin Khattab. Ya. Doa Umar bin Khattab. Beliau berkata bahwa doanya itu begini, ya Allah gitu ya. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ketika aku berdiri. Peliharalah aku dengan Islam ketika aku duduk. Peliharalah aku dengan Islam ketika aku terbaring. Kemudian jangan gembirakan orang yang memusuhiku dan yang menyimpan dengki kepadaku. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua simpanan kebaikan yang ada di tanganmu. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh simpanan kejahatan yang ada di tanganmu. Itu doa Umar bin Khattab.
maka kita mengharapkan apa? Mengharapkan kebaikan. Ya, insya Allah ya, jika menjalani kehidupan ini karena Allah, mencari ridho Allah, maka apa yang kita harapkan itu akan kita dapatkan. Allah pun berkata di dalam firman-Nya, apa? Ad'uni astajib lakum. Berdoalah kalian. Niscaya aku akan mengabulkan. Maka jika kita enggan berdoa, Allah itu menyatakan dalam firman-Nya. Jadi kalau ada orang yang sholat itu buru-buru, melipat sajadah, melipat ruku, untuk urusannya dunia, rugi sekali. Paksa diri kita bermujahadah di usai sholat kita. Paksa kita memuji Allah. Jangan hanya kita itu mudah memuji orang dan tidak mau memuji Allah. Allah itu sudah memberikan salah satu bentuk sifat perbuatan ihsan kita itu ya adalah kita menyadari bahwa Allah itu senantiasa berbuat baik pada kita. Ihsanullah ya. Ihsanullah itu. Makanya kalau kita menyadari Allah selalu berbuat baik pada kita menjaga, benar-benar menjaga gitu ya. Jadi saya beberapa hari ini tuh pulang malam. Malam juga ada urusan, ada acara walaupun malam itu Zoom. Kadang-kadang sampai 10:30 gitu ya. Belum lagi buat urusan sekolah, belum lagi urusan organisasi, urusan dakwah. Itu ada saja. Gitu. Tapi selalu saya menitikkan air mata, Masya Allah. Setiap amanah itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Dan disitulah kesempatan-kesempatan saya untuk mendapat pengabulan doa itu Allah kasih. Saya bisa bilang, saya boleh menuntut sama Allah. Dan Allah menghendaki kita menuntut sama Allah. Kita tidak boleh menuntut sesama manusia yang kita bantu. Tapi kita menuntut Allah boleh. Ya Allah, Engkau tahu seberapa lelah tubuh ini menjalankan amanah-Mu. Menolong agamamu. Aku berharap Engkau menolongku. Menolong segala urusanku. Menolong anak-anakku. Menolong keluargaku. Dan aku yakin Engkau tidak akan membiarkan keluargaku dalam keadaan kesulitan. Engkau tidak pernah membiarkanku dalam keadaan kesempitan. Dan Engkau akan mengganti kehilangan-kehilangan yang pernah terjadi padaku dengan keberkahan. Dengan kelebihan-kelebihan yang sudah Engkau persiapkan. Dan itu semua adalah butuh keyakinan. Masya Allah. Nah, jangan kita lalai berdoa. Maka Allah itu berkata, Robku tidak mengindahkan kamu. Ya, gak peduli. Kalau kamu tidak berdoa, juga beribadah kepadanya. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Karena itu azab pasti akan menimpamu. Itu Al-Quran yang bilang. Dan tidak ada sedikit pun keraguan yang ada di dalamnya. Sudah disampaikan di dalam Al-Quran di awal-awal ayat. Di awal-awal surat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Allah itu sudah ngasih rambu-rambu. Enggak ada di awal tuh. Kalau kita sampai meragukan satu ayat. Berarti kita ibarat sudah meragukan kata-kata Allah di awal tadi. Ya, di dalam surat Al-Baqarah sudah jelas. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kita itu perlu mentadaburi ayat. Melihat, memilah satu persatu. Sehingga kita itu akan benar-benar mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, mari kita bertanya, apakah diri kita itu termasuk? Siapakah orang-orang yang akan dikabulkan harapannya ketika ia hanya bersandar kepadanya? Seperti apa ya orang-orang itu? Nah ini. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk. Kalau bersujud di sepertiga malamnya. Merintih, menangis hanya kepada Allah. Ya Allah, aku tidak pernah meragukan janji-Mu. Misalnya seperti itu. Ya. Kalau ada yang orang belum dikarunia anak begitu, katakan aku tidak pernah meragukan janji dan aku yakin di usia berapapun Engkau akan mengaruniakanku anak. Bahkan Sarah pun
Engkau karuniai anak di usianya yang sudah mulai senja. Dan aku yakin Engkau beri. Itu kalau yang belum punya anak. Yang belum punya rezeki. Saat ini Allah, Engkau menguji kesabaranku. Maka sesungguhnya orang-orang yang diberi ujian itu, sakitnya itu pahala, sedihnya itu pahala, sabarnya itu pahala. Nah, ketika semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan, ya, maka di belakangnya itu ada kemuliaan dan keajaiban. Nah, orang-orang yang khusyuk sujud di sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam? Karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Karena Allah itu hadir melihat hamba-hambanya siapa saja yang benar-benar menitikkan air mata. Yang benar-benar meminta. Dan dikatakan di sini adalah tatajaba junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Kita itu jam, lihat jam. Kadang-kadang itu saya kalau tidur itu 6 jam itu kayaknya saya itu sedih sekali. Ya Allah, terus ngapain aja selama ini? Rugi saya, walaupun saya tidur itu sambil kadang-kadang ingat zikir, ingat bertasbih kepada Allah, ingat beristighfar kepada Allah, begitu ya. Nah, karena mereka selalu mengerjakan ibadah dan sholat. Ketika manusia sedang tidur di malam hari. Makanya pantas Umar bin Khattab itu mendapat surga karena beliau itu apa? Siang sudah bekerja keras untuk rakyatnya. Malam bekerja keras membangun dirinya. Siang bekerja keras membangun bangsanya. Malam bekerja keras untuk membangun jiwanya. Saudaranya bilang, kamu gak lelah. Enggak. Jadi kalau kita itu boleh berharap surga. Ya. Surga yang tertinggi. Tetapi kita juga harus bercermin diri. Ketika kita masih jauh amalan kita dengan para sahabat, dan terutama Rasulullah, maka bagaimana kita itu harus menjalankan. Jadi orang-orang sebenarnya yang sudah bersyahadat itu nggak terlalu banyak alasan dia itu. Ya, untuk beribadah juga nggak bilang aku pusing. Disuruh berdakwah nggak bilang aku lelah. Disuruh melakukan sesuatu nggak bilang aku lagi cekot-cekot kepalaku begitu. Saya jalani aja gitu, saya nikmati kadang-kadang gitu. Bahkan mungkin sepenat tubuh saya menjelang tidur itu, saya puas gitu ya. Walaupun saya tetap minum vitamin atau saya tetap menggunakan obat-obatan. Bukan obat-obatan, saya suplemen atau mungkin minyak gosok dan sebagainya. Nggak masalah. Tapi disitulah kepuasan kita itu hadir. Nah, ketika bangun tidur itu juga merasakan di antara istighfar kita, di sujud-sujud kita, kita benar-benar lepaskan semua masalah-masalah kita kepadanya. Ya. Kemudian apa? Mereka selalu mengerjakan ibadah dan sholat ketika orang tidur di malam hari. Kita itu sebentar lagi Ramadan. Gak bisa bangun malam itu sudah mengerikan gitu ya. Nah, sedang mereka itu berdoa hanya kepada Allah. Ya. Dengan apa? Rasa takut dan harap, khauf dan roja. Khauf dan roja, rasa takut dan harap. Ya. Kita itu ketika berharap itu harus ada sisi takut dan harapnya. Sehingga Allah nanti akan mengabulkan. Dan mereka menafkahkan sebagian dari mereka, dari rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka. Jadi mereka itu ini kenapa ini? Nah, tuh. Terus kemudian yang kedua, orang-orang yang bersegera menyambut seruannya. Ya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka itu selalu berdoa kepada kami dengan berharap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk beribadah. Kita perlu tahu, ibadah itu ada dua. Ibadah yang kaitannya dengan Allah dan ibadah yang kaitannya dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dakwah itu adalah bagaimana kita itu
menyambut apa yang datangnya dari langit untuk kita tebar ke muka bumi. Jadi dua-duanya harus jalan. Hayya 'alas shalah, datang, ambil air wudhu. Nah, sekarang mungkin tidak ke masjid, ya minimal segala sholat. Perintah Allah itu apa? Kita itu disuruh infiru khifafa wa thiqala, berangkat dalam keadaan berat maupun ringan. Bentar ya. Itu apa namanya? Tugas kita ya. Ketika kita itu misalnya amanah-amanah dakwah yang harus kita lakukan. Amanah-amanah itu ya harus senantiasa kita lakukan seoptimal mungkin ya. Seoptimal mungkin sehingga ketika kita itu menyegerakan apa yang menjadi perintah Allah, maka Allah itu juga akan menyegerakan apa yang menjadi kemauan kita gitu. Ya. Nah, mengapa kok saya tutup? Karena saya mau buka nomor 3. Baru saya masukkan. Ya, ini nomor 4 belum jadi loh ini. Nanti saya nomor 4 saya buatkan. Nah, kemudian nomor 3. Ya. Poin ketiga. Ya. Orang-orang yang akan dikabulkan doa-doanya ketika dia itu dalam keadaan yang sudah terpojok begitu ya. Itu adalah orang-orang yang sering menyebut namanya. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman. Dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya. Kalau kita itu sering ketemu, sering ingat, ya, sering ibaratnya bercengkrama, ya Allah mengingat kita. Ya, nggak membiarkan kita. Orang kenal baik. Orang tuh kalau nggak kenal baik, maka dia akan dibiarkan. Kalau orang itu mengenal baik, maka ya, dia itu tidak akan dibiarkan. Ya, kita akan support. Support apa? Support mereka semua, ya, orang-orang yang butuh kita. Nah, sama halnya dengan Allah, begitu ya. Dengan Allah itu begitu. Jadi kalau kita itu sudah iman, ya, maka yang kita lakukan adalah bukan hanya itu. Al-imanu itu melalui perkataan, ya, perbuatan, kemudian sikap atau mungkin dia tidak hanya membenarkan melalui lisan, ya, tetapi menunjukkan juga ke dalam perbuatan, ya, keseharian, itu iman. Maka orang-orang yang seperti itu dia akan berhak mendapatkan ajrum minallah, ya, pahala dari Allah, nasrum minallah wa fatuhum qarib, ya, pertolongan dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka dan penghapusan dosa. Ya, orang-orang yang seperti ini itu loh. Orang-orang yang dia itu senantiasa membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah itu seperti itu. Lalu bentuk membenarkan itu tidak hanya ini ya, mengucapkan ya, misalkan astagfirullahaladzim, itu yang lisan kita. Terus kita hayati sampai di sini, astagfirullahaladzim, itu juga kita lakukan. Kemudian tindak tanduk kita juga astagfirullahaladzim, enggak mengulangi lagi apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Nah itu orang yang menyebut Allah, ya, sebutlah Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga, bahkan dalam keadaan apapun. Ya. Maka ketika kita itu sudah menjaga Allah, Allah menjaga kita, Allah menjaga keluarga kita, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Satu lagi cerita ini. Qadarullah ini. Laptop ini adalah ibarat pendukung dakwah saya. Saya itu tiba-tiba gitu ya, itu charge saya itu putus kabelnya, Masya Allah. Saya bilang ya Allah, kadang-kadang kita itu diuji ya, benar-benar diuji. Di antara kesulitan yang ada tuh ditambah kesulitan gitu. Tinggal kamu tuh sabar enggak? Tinggal kamu itu yang disebut pertama kali Allah enggak gitu. Allah itu kalau kita sudah menyebut ya Allah, itu Allah itu bahasa kita tuh sudah gemegah gitu. Selangkah kita
kita rapat pada Allah dengan menyebut Allah 1000 langkah Allah itu ingin memeluk kita, begitu ya. Maka saya bilang, astagfirullah ya Allah Robbi. Saya tahu di antara kesulitan ini pasti karena laptop ini ya Allah. Saya elus itu laptop kabelnya. Ini tuh adalah nyawa laptop saya dan nyawa dakwah saya. Saya bilang gitu. Aku tahu di antara kesulitan yang ada pada diriku pasti aku akan memberikan yang terbaik. Benar. Allah itu berikan yang tidak disangka-sangka datang kepada saya. Benar. Saya mendapatkan rezeki. Minaisullah ya pasti. Datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah pastinya. Ya. Lalu apa? Akhirnya saya bisa membeli charger laptop. Ya masih banyak lah kisah-kisah. Ini baru kemarin. Benar-benar kabulkan. Makanya setiap sering menyebut nama Allah ini bukan hanya melalui zikir, melalui obrolan. Kita dengan orang lain ingatkan Allah. Kita dengan sesiapa saja. Makanya dalam surat Al-Asr itu ya, itu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, bukan hanya amanu ya, amilus sholihati, tetapi watawassaw bis sabr, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kemudian yang keempat, gambarnya belum ada, mohon maaf ya. Yang keempat itu adalah orang-orang yang tidak pernah bosan menengadahkan tangannya, begitu. Ya. Orang-orang yang tidak pernah bosan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku, ya, dalam surat Al-Baqarah 186. Apabila hambamu itu bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, ya, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Coba bayangkan, Allah sedang berkata demikian. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Apa? Suruh sujud di sepertiga malam saat Allah mendatanginya, begitu ya. Kemudian menjalankan segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, ya, agar mereka selalu berada dalam kelurusan. Ya, seperti itu. Itu ayat yang poin yang keempat. Jadi orang yang tidak pernah bosan untuk menengadahkan tangan. Ya. Jadi kita itu jangan pernah malu. Apalagi ya, saya bacakan ya. Menengadahkan tangan itu saya sudah berulang menyampaikan, tapi saya bacakan ya lebih sahih. Ada 2 cara mengangkat tangan. Ya. Mengangkat tangan yang pertama menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, mengangkat tangan itu dengan bagian punggung, ya, itu diarahkan ke arah kiblat, ditekuk sambil berdoa menghadap kiblat. Sedangkan bagian telapak tangannya itu menghadap ke wajah kita. Nah, riwayat cara ini dicontohkan dalam doa istisqa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, terus yang mengangkat kedua tangan yang menjadikan bagian telapak tangan menghadap ke langit. Ya, punggungnya menghadap ke bumi, itu riwayat Ibnu Umar dari Abu Hurairah dan Ibnu Sirin. Ya. Itu bentuk menengadahkan itu ya. Jadi benar-benar menunjukkan keseriusan gitu. Nah, kemudian kita sudah diingatkan ya, oleh Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu ya, yang kata ikhlas itu tidak ada di dalam surat ini. Ya, kalau orang menulis judul artikel, nah kalimat yang ada di judul itu biasanya diambil dari kalimat di selanjutnya. Dari sekian ayat Al-Quran, satu-satunya surat yang tidak ada. Kalau An-Nas ada, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Ma'un juga ada. Ya, Al-Fil juga ada. Al-Humazah juga ada. Al-Qadir ada semuanya. Hanya ini yang ada. Ya, ini uniknya ayat ini ya. Punya kelebihan memang.
Jadi orang yang berdoa ya, diiringi dengan sebelum kita menyebut doa-doa diiringi dengan al-ikhlas, insya Allah doa itu terkabul. Salah satu syarat kita berdoa setelah Al-Fatihah baca ayat kursi. Mengapa kok ayat kursi? Karena ada nama-nama Allah di situ, Asmaul Husnanya. Terus Qul Huwallahu Ahad. Nah, Qul Huwallahu Ahad ini bisa murni dibaca Qul Huwallahu Ahad atau dengan doa yang ada ada ayatnya ini. Ya, doanya sudah tahu. Ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka. Ya. Antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di situ artinya boleh kayak gini kalau nggak hafal. Allahumma inni as'aluka bi anni, dan sesungguhnya aku asyhadu, ya, bersaksi, asyhadu annaka, sesungguhnya engkau antallahul, ya, engkau antallahu, engkau adalah Allah as-samad, ya, di mana menjadikan tempat bergantung atau bersandar. Ya. Allazi, yang, ya, tidak beranak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita sudah mengakui bahwa Allah itu tempat bergantung gitu. Salah satunya juga di Al-Fatihah, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Itu ada orang yang punya amalan kayak gini, baca Al-Fatihah itu di ayat itu ada yang diulang 11 kali, ada yang ulang 3 kali, itu memang ada. Amalan seperti itu. Sampai iya kada butuh, iya karena nasta'in, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Nah, ini mengapa kita itu harus bergantung kepada Allah, ya? Karena Allah itu tadi, Allah itu maha apa? Maha semuanya. Sehingga kita tidak meragukan lagi. Jadi tapi syaratnya itu tadi ada 4, ya. Syaratnya ada 4. Kita harus rajin sujud di malam hari, harus bersegera untuk menebar kebaikan, memenuhi seruan. Kemudian harus sering menyebut-nyebut nama Allah ketika duduk, berdiri, tidur, rebahan, jalan kaki, olahraga. Ingat Allah. Yang ketiga itu adalah harus rajin-rajin meminta. Karena Allah itu nggak suka kalau kita itu tidak diminta. Ya. Maka kita ya sebagai orang yang beriman, ya, orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, jangan pernah merasa khawatir dengan kehidupan, karena Allah itu sudah menjamin rezeki setiap nyawa. Saya sudah pernah menyampaikan, yang namanya cicak saja itu sudah dijamin hidupnya. Ya, lagu anak-anak kita ya, saya ulang-ulang lagi, ya, biar ingat lagi. Ya, cicak itu nggak bisa terbang, tapi kok makanannya nyamuk. Nah, artinya itu sebenarnya isyarat bagi kita bahwa rezeki sudah didatangkan pada kita. Rezeki itu sudah ada. Ya. Tinggal bagaimana Allah itu caranya itu memperjalankan kita sampai ketemu rezeki tersebut. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah lakukan saja apa yang dimaui Allah. Sujud, doa. Ada panggilan dakwah, panggilan, iya oke. Siap gitu. Saya tuh sampai dari pekan kemarin itu geser jadwal itu, Masya Allah. Karena bertumpuk. Habis ini ada lagi, habis ini ada lagi, habis ini ada lagi. Dan mengeluh, tidak ada kata mengeluh. Kalau kita sedang bertransaksi dengan Allah, jangan pernah mengeluh. Oh, capek banget, oh, beda banget nih. Teman gue nih nggak respon lagi. Kau usah mengeluh. Lagi-lagi setiap kesulitan pahala, setiap kesempitan pahala, setiap air mata kita adalah penghapus dosa. Dan setiap kesabaran kita itu sudah ada jaminannya surga. Jaminannya apa? Kemuliaan. Masya Allah ya. Itu yang kadang membuat saya itu semakin tetap kuat, tetap semangat. Dan tidak pernah merasa lelah. Karena saya tahu, cita-cita saya itu sepanjang jalan selalu saya ucapkan, aku ingin bertemu denganmu. Dalam surat Al-Qiyamah itu ila robbiha. Jadi kita itu akan melihat wajah Allah, ya. Kita akan melihat wajah Allah. Bayangkan Allah yang menguasai seluruh jagat raya ini akan bisa kita lihat. Adakah keinginan seperti itu? Ya. Jangan sampai kita nggak punya keinginan seperti itu. Jadi kalau keinginan kita itu terus diucapkan, maka seperti halnya kita orang tua, anak kita ngomong terus apa yang dimaui,
akan dikabulkan. Dan ketika mungkin kita sudah berkata seperti itu ya, dari semua yang aku lakukan, perkara nanti dari Allah ngasih jawaban-jawaban untuk urusan saya yang lain, yang pasti tidak lain adalah saya hanya mencari ridhomu, saya merindukan perjumpaan denganmu. Kematian itu adalah sebuah kepastian akan datangnya. Mari sama-sama kita menggantungkan segala urusan itu hanya kepada Allah, begitu ya. Ibu-ibu semua ya, without Allah nanti. Jadi 45 menit nih saya bicara, 45 menit, nanti kita berdiskusi lebih lama lagi ya. Nanti saya share boleh materinya, saya juga punya artikelnya, sudah saya siapkan ya, dan itu benar-benar fresh, keluar dari open pagi-pagi tadi. Tulisannya sampai mohon maaf ya, karena memang banyak sekali deadline. Bukan hanya deadline gitu ya, deadline urusan tugas, tapi deadline adalah batas-batas akhir kematian kita kalau nggak bersegera ya. Maka faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Mari kita bersegera ya melakukan tugas kita sehingga tidak akan terbengkalai tugas kita yang lain. Jazakumullah ahsanul jaza. Mohon maaf lahir dan batin, segala kebenaran tentu datangnya dari Allah. Semoga bunda-bunda semua sehat, kakak-kakak juga sehat. Yang putranya pengen masuk ke PTN, semoga Allah kabulkan, termasuk saya ya. Anak saya pengen masuk ke PTN ya. Semoga Allah memberikan jalan-jalan yang terbaik. Bagi yang sekarang rezekinya sedang belum datang kepada kita, semoga Allah juga datangkan. Yang punya masalah jodoh, insya Allah juga Allah akan datangkan yang terbaik. Asal sabar ya. Yang belum punya putra Allah kabulkan, semoga Allah memberikan putra. Begitu yang pengen punya mantu juga Allah memberikan mantu yang terbaik, insya Allah semua yang terbaik bila kita hanya bersandar kepada Allah. Jazakumullah sanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustazah Rohmah. Sambil nyiapin pertanyaannya yang mau bertanya ya. Jadi tadi pokoknya harapan itu selalu ada, kita nggak boleh berputus asa dan selalu yakin bahwasanya Allah itu maha segalanya, dan kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan sesuatu yang di luar nalar kita bisa saja terjadi jika Allah sudah berkehendak. Dan tadi terakhir Ustazah bilang ridho ya, ridho. Pokoknya cari ridhonya Allah, cari ridhonya Allah. Karena hidup kita di dunia ini ya kerjanya cuma mencari ridho Allah sebenarnya gitu ya. Ini maaf nih ada suara orang mandi nggak nih masuk? Pas di depan kamar mandi soalnya. Monggo ya kalau ada yang mau tanya ya. Ada yang nanya nggak nih di room chat? Oh, belum ada yang nanya. Assalamualaikum, mau tanya boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Mega, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mau nanya, kalau berdoa itu memang harus tangannya ke atas kah? Soalnya waktu itu ada yang bilang nggak perlu, kita harus tangannya ke atas. Mendengar? Begitu. Ya. Ya, itu yang bilang tadi bukan saya ya. Yang bilang itu adalah ulama dan orang Abu Hurairah itu adalah beliau itu yang memang doa itu macam-macam. Ada yang terlintas di dalam hati, ada yang terlintas pada pikiran, yang tidak sengaja kita ngobrol itu juga doa. Omongan itu adalah doa. Tetapi ketika kita sedang habis sholat, itu musuh Arab orang nengadaki kita kok pelit banget wong tangan iki ora mbayar lek arep ngene iki lho gitu loh. Nah itu ya. Jadi kalau menurut saya nggak tahu orang yang berpendapat itu. Memang tidak selalu ketika berdoa itu seperti itu. Nah yang saya sampaikan tadi kan adalah Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyampaikan kalau kamu sedang habis sholat menghadap kiblat atau dalam keadaan posisi khusyuk. Tapi begini, kalau menurut saya ya, doa itu akan jauh lebih
makbul itu kalau kita dalam keadaannya khusyuk. Walaupun ya omongan ibu doa, oh alale kok angel dikongkon wes sesuk dadi presiden gitu ya, amin gitu ya. Itu juga makanya termasuk sudais itu ya, aduh gregeten jadi imam masjid gitu. Ya Allah nak, kok moga sukses lah, tadi gonduk-gonduk piye gitu ya. Nah itu omongan tuh doa. Memang tidak ada yang tidak selalu menengadahkan tangan. Tetapi akan jauh lebih baik ketika kita itu menengadahkan tangan kita ya. Supaya apa? Supaya bentuk memintanya, kalau menurut saya ya, karena banyak ulama yang mengatakan yang termasuk terutama di posisi-posisi khusus. Dan maksud jenengan karo nyetir mobil itu ya. Itu juga makbul loh doanya. Ya, kita nyetir mobil jarak jauh nih. Terus sambil terlintas doa ya Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad ya. Itu nek ngene kok nabrak wong gitu ya. Bahaya ini. Ya, jadi ada memang doa itu boleh seperti itu. Tetapi pas mungkin posisi kita sholat itu ya baiklah kayak gini gitu ya. Habis sholat gitu ya. Makanya kadang kalau kita ketemu orang, ya Allah semoga ya. Tadi saya juga nggak begini kan ngomong ke jenengan tuh sambil mau pamit ya Allah semoga begitu ya. Bukan wajib memang, tetapi sikap adab, apalagi nek pas berdoa bersama gitu loh ya. Nah itu, jadi mungkin itu ya jalan tengahnya, insya Allah bisa dipahami ya maksud saya. Dalam keadaan tertentu ada adab-adabnya, tapi mungkin nek saling mendoakan ketemu, ya Allah ketemu siapa ada di sini? Oh, Opi gimana ya Allah, Opi misalnya ya, bentar lagi mau menikah nih. Ini juga dampak dari ngaji kita di BBQ itu begitu. Udah tak ajari resep-resepnya, Masya Allah itu. Coba bayangkan ya, nanti Opi itu boleh testimoni. Jadi saya sering sekali menasihati dia, mungkin dalam beberapa forum, dan yang terakhir itu ingat sekali ya, kita itu di BBQ, di mana di kolektif itu kan, waktu itu saya ingat sekali ketemu dia. Bukan sudah ketemu taruhnya itu loh, bukan, sebelumnya saya ngisi pakai baju kuning-kuning semua. Ya. Nah itu saya ngomong apa, benar-benar lakukan kayak gini, lakukan. Padahal Opi itu ya, Novi itu kenal sama aku itu 2016 2017. 17-an, sering ke rumah. Saya ngaji aja didatengin. Orang tak kenal kayak. Padahal saat itu dia juga sudah minta tolong mencarikan saya. Pikiran saya itu belum gatok itu loh. Itu ya. Lah kok tiba-tiba itu ya itu waktu sabar. Terus pokoknya doa, yakin, dan dapatnya itu yang terbaik, Masya Allah gitu loh. Masya Allah, itu luar biasa itu. Dan ya pokoknya tidak bisa katanya nek dikongkon ngomong udah wala isin. Nah, ini sebentar lagi 27 kabur dia. 27 Maret ini. Dan pengen dengar ceritanya ya. Oh mau ya tak bocorin ceritanya. Mau, jadi itu ceritanya. Ustazah Rohmah tuh punya cerita. Iya mau. Jadi itu memang mungkin kayaknya nama saya Rohmah itu cocok ya. Menyambungkan kasih sayang. Amin, amin, amin. Di awal tahun ini 3 loh bunda-bunda semua yang sudah mau nikah nanti tanggal 28 Mei. Yang satu baru ketemuan keluarga, belum ketemu tanggalnya. Dan yang satu 27 Maret. Ya ini bukan perkara saya punya spesial. Saya pokoknya kalau ada yang pas ya ada. Kalau yang memang enggak ya memang saya nggak punya stok banyak. Memangnya kayak apa stok apa ya kayak orang jualan enggak. Jadi tiba-tiba qadarullah saya hanya berdoa, ya Allah semoga saya bisa membantu orang-orang yang masih sendiri untuk segera bertemu pasangannya. Itu niat saya apa? Hanya mencari ridho Allah. Karena pahala orang mengantarkan untuk berumah tangga itu sampai mendampinginya itu berat gitu ya. Dan ternyata Allah itu mudahkan, banyak sekali dari tahun berapa tuh saya mencarikan pasangan-pasangan itu. Nah ceritanya itu begitu ya. Opi itu berapa kali minta tolong gitu ya dengan jodoh yang dulu pernah dia menyampaikan seperti ini, maaf duda misalnya dengan anak satu itu pun juga siap. Terus kemudian yang seperti apa, sabar, memang Opi itu jujur tak omongkan ini kan, sabar halus, anaknya halus, nurut sama orang tuanya, Masya Allah. Kurang apa coba, cantik juga oke, pendidikannya S2. Tapi memang Allah menguji kesabarannya dan memang tidak ada yang kebetulan dari semua itu. Sampai pada akhirnya sama dengan Fuad itu juga berapa kali saya carikan. Ada yang orang Magelang juga tapi nggak mau Fuad itu gitu.
Nah kok ketemu Novi itu kayak nempel gitu, kayak perangko. Artinya itu sampai disuruh orang tuanya, kamu ada itu loh, om kamu yang di Surabaya itu lagi butuh tenaga, dia punya perusahaan apa. Enggak, aku buka usaha di sini aja. Sadar dia bilang, itu kan ini ya, ada magnetnya Novi itu, dia nggak mau pindah ke Surabaya kayak gitu. Nah waktu ta'aruf itu ya saya paling mendampingi, kemudian langsung ke orang tuanya, ya ibunya itu langsung mendampingi, menemui, terus akhirnya ya jalan. Dan rencana pas silaturahim bulan apa kemarin ya Novi ya, bulan Februari ya, silaturahim awal Februari kalau nggak salah. Itu tuh mau silaturahim dulu, belum menentukan lah kok ternyata itu gayung bersambut itu malah menentukan tanggalnya itu ya. Jadi Masya Allah ya, diterima dengan keluarganya dengan sukacita. Ya, dan sama-sama ya, sama-sama masih sendiri dan ya pokoknya selalu terbaik lah. Kalau orang sabar tuh dapatnya terbaik. Nah, cara berdoa itu sama. Saya bilang dalam setiap hari ya, kadang kesulitan datang pada kita itu karena apa? Karena mungkin kita punya dosa. Dosa apa? Dosa yang mungkin tidak tahu, kita nggak tahu. Atau memang kesulitan itu juga Allah datangkan untuk menguji seberapa kamu itu sanggup gitu ya. Nggak ada orang yang diberi ujian kok di luar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah kemudian gitu ya, lakukan sholat taubat, ya, sholat hajat setiap waktu. Kemudian kamu berdoa. Sebelum berdoa kamu sebut nama Allah berulang-ulang. Ya. Kalau yang belum punya anak mungkin bahasanya itu ya Rahman, ya Rahim, ya Musawwir, ya Khali. Sebut nama, cari itu di Asmaul Husna itu. Yang berkaitan dengan apa kebutuhan kita. Sebut habis sholat itu baca zikir itu 100 apa ya Latif 100, ya Mujib Allah mengabulkan doa itu 100. Itu bukan bid'ah, itu ada itu tuntunannya. Kita memuji Allah, makanya saya habis sholat tuh jangan beranjak. Eman-eman kalau segera beranjak, ya kita meminta benar-benar. Terus habis itu adab-adab doanya itu juga saya ajarkan. Terus kamu yakin. Pokoknya kalau kamu yakin, kata kunci dikabulkannya doa itu adalah Ibnu Athaillah berkata yang pertama adalah pilar. Pilar itu adalah iman. Pilar itu soko gurunya apa pondasinya. Yang kedua sayap. Bagaimana hubunganmu dengan Allah ya? Karena yang menghubungkan kita dengan Allah itu kita menerbangkan doa, melangitkan doa. Terus kemudian adalah waktu, doa-doa yang dikabulkan waktunya itu adalah Jumat. Kemudian di majelis zikir kayak gini, majelis ilmu. Jadi omongan yang terlintas kayak gini itu doa, mudah-mudahan bunda-bunda sehat ya gitu. Amin gitu. Nah, terus kemudian setelah waktu itu musabab, perbanyak sholawat. Ya. Makanya kadang-kadang kalau saya mulai doa itu ya, selain sudah menyebut Asmaul Husna apa, saya baca dulu sebelum saya meminta itu istighfar 100 kali. Terus nanti habis itu saya menyadari kesalahan saya itu dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus sholawat boleh 100 kali, boleh berapa kali, terus doa. Doa itu pakai Arabnya dulu boleh, pakai Indonesianya sebut. Satu kalau mau ya. Kalau biasanya 1 kali doa itu bagusnya 1 Al-Fatihah. Banyak doa 1 Al-Fatihah boleh. Contoh, saya doa untuk diri saya, berikan kesehatan, berikan ini. Tapi ada yang penting banget dari diri saya yang mau saya minta. Itu nanti Al-Fatihah lagi gitu ya. Kadang-kadang untuk diri sendiri belum lagi nanti untuk suami Al-Fatihah. Untuk anak ini gini, anak saya nomor 1 enggak masalah, berarti 1 doa sekian doa ya, semoga dia nanti benar-benar sukses jadi dokter spesialisnya, hafalan Qur'annya terjaga, jodohnya juga bisa jadi dai gitu ya, seperti dia kan begitu. Kemudian dia menjalankan amanah Salma itu sekarang itu karena ini sebenarnya berkat Allah aja lah, bukan karena anak saya hebat, ibunya hebat. Allah itu yang sudah mengabulkan harapan saya. Anak saya itu bisa meneruskan apa yang menjadi harapan saya, begitu. Ya dia memangku jabatan jadi wakil ketua di kampus fakultas itu HMMK Himpunan Mahasiswa Muslim Kedokteran. Di fakultasnya dia di PPAI itu pendampingan mentoring agama Islam. Jadi kemudian dia di nasionalnya di kemuslimahan, di MMLC-nya jadi ketua awat. Nah semuanya itu doa Al-Fatihah ya, semoga dia ini. Dan nomor 2 ini harapan saya itu 1, dia itu keterima PTN, terus yang hal-hal yang lain saya sebut. Keterima PTN ini khusus ya Al-Fatihah gitu ya. Nah, makanya Syekh Ibnu Musayyib itu berkata, "Nah, bila aku itu
Kak gimana sih saya apa namanya kata-kata persisnya gitu. Jadi Said Ibnu Musayyib itu berkata bahwa setiap kali aku ingat anakku, aku tambah rakaat salatku gitu. Nah di kalimat itu bunyinya begini. Saya baca ini agak baper. Kata beliau kepada anaknya, aku akan menambah jumlah rakaat salat sunahku dengan harapan agar Allah itu menjagamu. Nah, itu dahsyat sekali itu. Jadi itu untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita punya harapan dapat jodoh itu, ya Allah, ini kan nggak hanya jodoh yang kita harapkan, 1 kali, 2 kali, 3 kali sebut, ya Al-Fatihah jangan lupa. Terus nanti di akhir itu semua disampaikan bersolawat. Nah, ada tuh setelah sholawat tuh ada doa khususnya. Sebenarnya potongan yang kedua jenengan pasti sudah apa. Habis bersolawat tuh doanya kayak gini. Allahumma a'tini shollallahu ala Muhammad antarzuqani syai'an asta'inu bihi ala ta'ah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah itu terusannya. Nah, jadi intinya itu doa tersebut itu dengan sholawat itu aku berharap engkau memberikan rezeki kepadaku, ya, menjadikan aku orang-orang yang selalu menjaga ketaatan, gitu ya. Antar sukhoni syai'an asta'inu menolongku ala ta'ah untuk selalu taat. Asta'inu ala ta'ah. Baru subhana rabbika rabbil izzati itu ada doanya setelah sholawat. Nah, itu. Begitu ya ceritanya. Sebentar ini kayaknya ada chatnya banyak banget begitu. Ada 3 pertanyaan di room chat. Ustazah. Jazakallah khair Ustazah. Jazakallah khair. Yang mana? Ada ini. Sebentar, Ibu Linda. Saya kadang-kadang salah. Sebentar, Ibu Linda. Dari Bu Yuti dulu, dari Bu Yuti dulu, Ustazah. Siapa? Dari Bu Yuti dulu, Bunda Rohmah. Saya kadang nggak minta apa-apa sama Allah. Bingung mau minta apa, karena Allah sudah ngasih apa-apa. Masya Allah, luar biasa ya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi tetap berdoa ya. Doanya apa? Limpahkan keberkahan kepada kami. Kita itu ya orang Islam, saya bilang dijamin masuk surga. Semuanya dijamin. Tapi masuk surganya pakai syarat enggak? Mampir ke neraka enggak? Karena ada neraka yang sudah disiapkan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang beriman. Gimana ceritanya? Iya, Allah itu bilang kepada Jibril, sampaikan kepada Muhammad, neraka itu sudah aku nyalakan. Lalu disampaikan, Muhammad itu Rasulullah menangis-nangis. Ya. Jadi nanti itu kita memang masuk surga. Tapi ada satu kapling neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, masa sih kita nggak minta nih dijauhkan dari api neraka? Nggak salah sih, tetapi bagusnya memang kita tetap paling tidak kalau tidak menyampaikan doa ya berzikir lah, bersolat ya. Harapan-harapannya diberikan meninggal Allahumma khtim lana bil iman. Masa nggak minta kayak gitu? Waqtim lana bil Islam, waqtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, aku berharap Engkau memberikan akhir dalam keadaan aku beriman. Engkau memberikan akhir dalam keadaan aku Islam. Engkau memberikan akhir dalam keadaan aku husnul khatimah. Masa nggak minta kayak gitu? Terus nggak minta lagi po Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita nggak meminta juga po untuk anak-anak kita. Saat ini kita sudah diberi apa-apa. Apakah di tahun-tahun selanjutnya Allah beri apa-apa untuk generasi kita? Makanya kita jangan pernah berhenti meminta sekaya apapun kita. Jangan pernah kita berhenti meminta sehebat apapun kita. Ya. Jadi ini bukan perkara salah benar, tapi bagaimana Allah menyuruh kita itu untuk meminta begitu. Karena kita ini adalah hamba yang dhaif, kita ini hamba yang kurang, kita ini hamba yang miskin sebenarnya, walaupun kita punya apa-apa begitu ya. Begitu. Jadi kalau nggak minta harta ya mintalah harta untuk anak cucu kita. Kalau nggak minta, kita minta kesehatan, kita minta mudah beramal. Ya. Terus kemudian zikir apa ya buat anak-anak yang sekarang sudah melenceng gitu ya. Ya Hadi, diberi petunjuk, gitu, ya Hadi atau tapi sebelumnya ada kayak ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Dicari aja di Asmaul Husna. Karena orang yang baca Asmaul Husna itu doanya itu insya Allah ya kalau digandengkan dengan Asmaul Husna itu. Jadi terkabul begitu. Nah sebelumnya kita juga istighfar sebelum zikir memuji Allah itu kita istighfar dulu gitu. Ada zikir Asmaul Husna itu yang wajib saya baca itu adalah setelah saya istighfar begitu, kemudian saya
Ya biasa subhanallah itu ya. Allahumma lamani alima a'taita wa lam u'ti alima. Terus kemudian saya biasanya mengawali itu dengan sifat yang Rahman Rahim Allah. Saya berharap saya juga termasuk orang yang bisa berbagi kasih sayang dan mendapatkan kasih sayang gitu ya Rahman Rahim. Ya Razak ya Fatah. Razak ini adalah rezeki untuk beramal, rezeki untuk apa saja. Rezeki itu bukan hanya duit gitu ya. Fatah ya dibukakan, ya Razak ya Fatah, dibukakan urusan. Ya Goni ya Mukni, berikan kekayaan ya, kekayaan beramal, kekayaan apa saja gitu ya. Untuk anak-anak kita, untuk supaya apa? Supaya kita bisa bersedekah gitu. Terus ya Latif, ya Allah Maha Lembut, Maha Penyantun. Berharap Allah menyantuni kita di antara kepapaan kita yang tidak bisa apa-apa. Nah, pilih di Asmaul Husna itu yang tepat begitu. Nah, nanti kalau jenengan malah membiasakan, saya ini punya jamaah nih lewat Zoom malam Kamis tuh. Itu tuh ngaji tentang akidah, tentang ibadah ya, tentang ma'rifatullah dan sebagainya. Sebelumnya baca Asmaul Husna. Boleh. Itu nanti tak kirim linknya. Siapa tadi? Tak kirim linknya di BBQ. Jadi setiap malam Kamis itu kami mengaji secara urut. Materi itu syahadatain ya. Ma'rifatullah ya. Kemudian makna ilah, kemudian nanti ma'rifatul Quran, ma'rifatul Rasul gitu ya. Itu tak urutkan, itu sengaja tak urutkan. Terus tentang ma'iyatullah ya, kebersamaan kita dengan Allah itu ya, tentang ihsan, tentang ikhlas, itu apa-apa diuraikan secara detail. Itu saya punya forumnya. Itu virtual pakai Zoom. Ya. Sudah berjalan, kita sudah dapat 2 materi. 3 materi. Ya, 3 materi. Kemarin sudah tentang makna syahadatain gitu ya, kandungan syahadatain gitu ya, kita akan jelaskan nanti ada ayat-ayatnya. Nah, kemudian itu ya zikir ya, supaya anak tidak melenceng ya, kita kuatkan aja dengan istighfar kita. Bisa jadi ini adalah ujian bagi kita gitu. Salat taubat, salat hajat itu Masya Allah itu bagi saya sudah menjadi salah satu wajib bagi saya. Beberapa waktu saya lakukan, tapi satu waktu yang saya wajibkan itu adalah usai maghrib itu ya, karena saya berharap dosa saya sehari tadi entah membuat orang terluka atau enggak, mungkin senyum saya yang tidak terlalu lebar yang membuat orang berprasangka juga, saya takut, makanya saya bersegera mohon ampun pada Allah dan saya menyampaikan hajat saya pada Allah ya. Terus kemudian Bunda kadang-kadang saya sudah benar-benar merasa benar-benar sampai menegaskan kata benar-benarnya 2 kali ya, udah nggak berdaya, nggak bisa berdoa, yang bisa nggak berdaya saya, nggak bisa berdoa, yang bisa dan keluar hanya istighfar. Bagaimana kalau itu? Boleh ya. Dalam bukunya Ibnul Jauzi, dalam bukunya Latahzan, ya. Bila kamu itu sudah nggak ada jalan ya, nggak ada jalan gitu ya, udah mentok gitu ya, udah ucapan aja istighfar, paling sedikit 1000 kali lah. Itu dalam buku Latahzan, halaman berapa bukunya di rumah. Jadi ucapan 1000 kali gitu. Ada seorang yang saya ceritakan sudah pernah ya, ada orang yang sampai ketemu Imam Ahmad bin Hambal itu dalam kisahnya itu ada ya, di Basrah. Imam Ahmad bin Hambal itu tinggalnya di Mekah ya, kemudian beliau Mekah atau Madinah gitu ya. Tapi beliau pergi ke Basrah. Basrah itu ada di ratusan kilometer ya, dari tempat tinggalnya. Dia tuh pengen pergi. Kalau mungkin saya, kok pengen pergi ke Jakarta ya gitu ya. Dan saya pergi ke Jakarta aja. Ngapain ya? Saya lihat-lihat apa sih Istiqlal. Tapi ternyata di situ ya Imam Ahmad bin Hambal itu sampai di sebuah masjid diusir sama marbot itu. Tidak ada yang kebetulan diusirnya Syekh itu. Diusirnya Imam Ahmad, imam itu ya, bahkan imam besar itu. Ada yang kebetulan seorang imam kok diusir kita itu, kamu nggak tahu apa saya itu imam, saya itu orang penting, kamu nggak tahu ngusir-ngusir saya. Enggak, karena beliau itu ilmunya sudah luar biasa, tidak ada yang kebetulan dari yang terjadi. Sampai di teras masjid pasti diusir. Tukang jual kue ya di depannya itu, sini di rumahku aja. Dia lihat orang ini dari segala gerak-geriknya itu yang dari mulutnya itu kayak komat kamit aja itu sambil ngadoni kue, komat kamit aja. Kamu tuh boleh nggak aku tanya? Kamu tuh ngapain aja? Dari tadi keluar masuk istighfar, kayak berkomat kamit. Saya ucapkan istighfar. Diwawancara ini sama Imam. Apa yang kamu dapat dari kamu istighfar sebanyak-banyaknya dalam kehidupanmu sehari-hari? Oh, saya dapatkan adalah usaha saya lancar, anak-anak saya dijaga oleh Allah, begitu ya. Terus disebutkan keluarga saya itu tentram,
dan saya beribadah juga nikmat gitu. Tapi ada satu hal, Syekh, yang belum saya dapatkan dari sepanjang hidup saya, dan permintaan saya itu masih belum selesai sampai hari ini, masih saya minta sama Allah. Dalam lintasan pikiran saya di antara istighfar saya, apa yang kamu minta? Saya itu ngomong itu masih ke bawah suasana terbayang sekiranya itu adalah saya. Yang saya mau itu adalah saya ketemu dengan seorang imam besar ya bernama Imam Ahmad bin Hambal, terperangah. Imam, Masya Allah, itu ada dalam kitab tulisan beliau. Jadi ini yang membuat saya itu, Allah memperjalankan saya. Seperti tadi ibu itu memperjalankan ke Jogja, itu juga keberuntungan bagi saya. Apa? Ya. Saya bisa mengajak beliau untuk membangun rumah tahfiz, mengajak beliau hijrah, gitu ya. Juga memperjalankan beliau untuk memberikan rezeki seorang anak gadis tadi yang benar-benar tidak bisa makan, Masya Allah gitu. Itu yang memperjalankan Allah gitu ya. Nah ini yang perjalankan saya dari Madinah sampai Basrah, ya. Dan itu yang membuat ketemu dengan aku. Kamu tahu, aku adalah Imam Ahmad bin Hambal gitu. Lalu menangis, jadi benar-benar Allah itu kabulkan gitu ya. Aduh. Tidak ada yang tidak mungkin bila bersama Allah. Bahkan tidak ada yang kebetulan. Daun jatuh sehelai pun itu sudah izin Allah. Gitu ya. Jadi nggak ada yang kebetulan. Oh kebetulan aku kemarin. Ya kalau omongan sih nggak apa, tapi tidak ada yang kebetulan dari semua yang terjadi. Rentetan peristiwa gitu ya. Saya juga 1 bulan. Nggak tahu nanti bulan depan saya punya cerita apa lagi. Judul itu sudah saya buat, Masya Allah. Saya belum intip judul bulan April kata. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berhikmah. Nanti saya share catatan saya. Semoga bisa menjadi ibroh, pelajaran yang sangat berharga. Masih ada pertanyaan ya? Itu kalau mau ikut kajian yang Kamis, bisa nggak? Oh bisa. Nanti tak share aja di room BBQ, grup BBQ itu. Saya kadang-kadang nge-share kok ya, Ya. Terus saya juga punya forum mujahadah dan doa bersama itu tiap Jumat sore jam 5. Mengapa? Karena di antara waktu-waktu terbaik kita itu adalah Jumat, di antara Jumat itu adalah ujung Jumat. Sore menjelang maghrib. Itu juga saya juga punya forum. Nah, nanti saya share gitu. Di sini ada adminnya yang membantu saya ini. Oh, iya. Areta ini. Orang Jogja tapi dia tinggal di Batam. Yang dulu sering kadang membantu saya membuat PPT. Tapi tadi saya sengaja membuat sendiri karena beliau juga pasti sibuk. Saya juga pas kredit baru ngomong pagi-pagi rempong. Tapi nggak apa-apa. Tidak ada yang kebetulan. Semua jadi pahala bagi kita. Begitu. Ya. Saya juga punya komunitas sehari 1000 istighfar dan sehari 1000 sholawat. Walaupun di target tidak harus 1000 ya, ada yang 300 boleh, ada yang 600 boleh. Nah nanti teknisnya bagaimana bisa sharing-sharing begitu. Mbak Min, gitu? Ya sudah. Di rumahnya Mariama hari. Lagi bahasa kode, bahasa isyarat. Iya. Ya saya bilang nanti itu masih ada pekerjaan saya itu sampai maghrib. Jadi siang nanti ada kunjungan siswa gitu. Sehat selalu ya Ustazah. Amin. Ya, 12 ya berarti. Ya. Kemarin ada yang nanya nih, bagaimana membuang asma dari hidup kita itu yang penting olahraga, ya, jalan, jogging, lari-lari kecil. Pokoknya usahakan minimal 1 hari 10.000 langkah. Wah, sehari ya Allah. Saya pernah 12.000 langkah. Ya Allah. Bisa, kalau kita mau bisa. Dan itu saya usahakan, saya selalu mencari kesempatan gitu. Udah berapa lama asmanya nggak pernah kambuh lagi, Ustazah? Oh, sudah sangat lama. Sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Oh iya, berarti udah setahunan Ririn, semangat Bu Ririn. Sehat. Pernafasan. Kadang juga pakai istighfar bisa. Astagfirullahaladzim. Angkat lagi di nafas perut. Astagfirullahaladzim. Dihitung aja. Astagfirullahaladzim, itu bisa. Pakai sholawat juga bisa, kayak itu. Sholawat itu penting, Mimai ya. Jadi sholawat itu meregenerasi sel.
Itu menurut Dr. Aisyah Dahlan. Dan ternyata ya, sholawat, mengapa Rasulullah? Kita ambil sholawat yang pendek, sholawat Jibril. Shollallahu ala Muhammad. Mengapa? Shollallahu ala Muhammad. Shollallahu ala Muhammad. Shollallahu ala Muhammad. Nanti kita ada apa link YouTube-nya yang kayak gitu, itu ada hitungannya juga bisa itu ya. Nah, itu satu sholawat, satu sel tergenerasi. Nah, jadi jangankan itu loh sakit pinggang saya itu tuh nggak kambuh. Iya, padahal kan itu ANP ya, nggak terasa. Benar. Ya, itu jadi sholawat itu meregenerasi sel. Saya punya bukunya, kebetulan waktu buku itu udah lama gitu, tapi belum ngeh saya gabungan. Nah, Dr. Aisyah Dahlan itu berkata bahwa yang namanya sel, ya sel-sel seluruh alam semesta bahkan sel tubuh kita itu ada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu di awal kejadian alam semesta ini seluruhnya itu sudah diciptakan dulu Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya Muhammad itu bukan kebetulan juga. Sudah dirancang jauh-jauh hari oleh Allah. Ya. Bahkan skenario sampai Muhammad itu dari keturunan Ismail sudah. Nah, itu buku yang menulis adalah Syekh Abdul Qadir Jailani-nya. Jadi itu ada di seluruh aspek. Makanya dan di tubuh kita pun ada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini mau akan auranya keluar atau tidak itu tergantung bagaimana kita sering bersalawat atau tidak. Begitu. Nah, makanya kita usahakan salawat. Ya, habis doa itu saya mesti salawat itu 100 kali. Bahkan ya, ini syiar aja sih. Khusus Babil khusus ini sudah Kamis begini ini saya segera menyelesaikan urusan saya hari Kamis. Karena saya nggak mau hari Jumat saya terlewat dari target saya untuk mendawamkan 10.000 istighfar dalam setiap Jumat. Begitu, karena di ujung Jumat saya akan mendampingi doa banyak orang yang saya berharap benar-benar Rasulullah itu akan merekomendasi doa-doa kita. Tuh. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Bismillah, mudah-mudahan kita semua istiqomah terus ya, selalu ingat sama Allah, amin, ya selalu bersandarnya sama Allah, cuma cari ridhonya Allah aja, ingat, mudah-mudahan selalu ingat itu, ya Allah. Jazakillah khair ya Ustazah. Terima kasih juga buat semua yang sudah join. Jazakumullah khair. Ini adalah akhir perjumpaan kita. Yuk, kita foto dulu yuk. Oh, fotonya terlambat mesti sekali. Ya. Tadi pas banyak-banyaknya. Oh iya, pas banyak ya. Sebentar, saya itu besok lagi awal aja fotonya. Oh, gitu ya. Kadang awal ada yang nyusul juga kan? Tengah-tengah berarti fotonya. Iya, berarti dipotong dulu. Kita sembari foto. Pas mau sesi pertanyaan mungkin foto ya. Nanti. Iya, betul. Dari siap-siap on video, kita tutup dulu kajian pagi ini, siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Opi masih ada di situ nggak ya? Itu dia calon pengantin. Barakallah. Wajahnya tuh udah penuh bunga itu. Ruangannya belum bunga, tapi mukanya udah bungaan terus ya. Mudah-mudahan lancar ya, Pi. Ya, terima kasih semua. Semoga sehat selalu. Sehat, selamat, lancar acaranya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kan urusannya. Amin. Mas Ridwannya sayang terus. Amin. Akan pernah berkurang. Amin. Amin ya Allah. Juga sayang sama ibunya Mbak Opi ya. Sama keluarganya juga dong. Sama keluarganya Mbak Opi. Iya. Jadi Mbak Opi ini sekretarisnya bidang dakwah di Rumpun Nurani.
kenalan. Ya, oke. Sampai ketemu nanti di sesi kedua ada tafsir terjemah Quran bersama perkata ya, bersama dengan Ustadz Eko. Yang mau join monggo, silahkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti. Apa nih, Mbak Yuni? Dengerin cerita. Jadi foto belum? Udah difoto, udah tak foto. Oh, yaudah aku pamit dulu. Ya, makasih ya Ustazah Rohmana. Makasih semuanya. Ya, nanti saya share di grup materinya. Iya. Saja saya mau minta doanya yang itu yang sebelum subhanakallahumma rabbika wa bi'ayat, yang akhir doa itu yang semoga dikuatkan imannya itu. Yang mana? Nanti di Japri atau di WA nggak apa-apa? Di itu aja, nanya di grup. Kan Mbak Mega udah ada di grup kan? Iya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Ya. Ini ngeluarinnya gimana ini? Les ya. Saya udah di Jogja tapi. Kenapa? Ya, di Jogja. Besok Senin balik lagi ke Kutoarjo. Gantian sama Ibu Yud. Aplusan kita. Soalnya nih perawat, ibu perawat yang dari Bekasi lagi ngomong cucu. Sekarang Bu Yud yang di Kutoarjo. Ya, nanti kan jadi hari Senin kan Selasa kan Ibu Yud bahasa Arab. Senin aku ke Kutoarjo. Nanti gantiannya di hari Selasa. Selasa Ibu Yud datang, nanti Rabu aku balik ke Jogja. Begitulah. Oke ya, ini aku mau ngeluarin tapi gimana caranya sih kok gabung? Oh ini dia. Oke, sampai ketemu nanti dan depan insya Allah ya. Sehat semua ya. Makasih semuanya. Ya, makasih Mbak Rin. Dadah. Assalamualaikum. Miss you semuanya.